Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergi tamasa ke negeri Siak, naik kereta membaca koran. Apa tanda orang yang bijak? Setiap cerita dia jadikan pelajaran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah inspiratif dari seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sauban. Sahabat yang dimuliakan Allah, Sauban ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang tak pernah absen sholat fardu. 5 waktu sehari semalam dia lakukan berjamaah di masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah sahabat berapa jarak dari rumah dia ke masjid, dari masjid ke rumah? Kalau kita perkirakan berjalan kaki, jarak rumah Sauban dengan masjid adalah 3 jam perjalanan berjalan kaki. Sahabat yang dimuliakan Allah, satu subuh ketika Rasulullah SAW setelah Nabi selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian Nabi melihat ke tempat safnya yang biasa ditempati oleh Sauban, maka Rasulullah tidak menemukan Sauban pada subuh itu. Nabi bertanya kepada para sahabat, di manakah Sauban? Sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Sauban tidak pernah absen dari melaksanakan sholat fardu berjamaah. Tetapi subuh itu Sauban tidak hadir sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah, ayolah kita tengok ke rumahnya. Kemudian Nabi bersama para sahabat pergi berjalan kaki ke rumah Sauban. Ketika sampai di rumah Sauban yang perjalanannya 3 jam dari masjid ke rumah Sauban, lalu bertemulah Nabi dengan istri Sauban. Lalu Rasulullah bertanya kepada istri Sauban, di mana Sauban? Ternyata sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Sauban baru saja dikebumikan, telah meninggal dunia. Kemudian kata Rasulullah, wahai istri sahabat, adakah pesan yang disampaikan oleh Sauban ketika dia akan menghembuskan napas yang terakhir? Kata istri Sauban, tidak ada ya Rasulullah. Cuma sebelum Sauban menghembuskan napas yang terakhir, ada 3 ucapan yang diucapkan oleh Sauban. Yang pertama Rasulullah adalah andai kata lebih panjang. Yang kedua andai kata masih baru. Dan yang ketiga andai kata semuanya. Apakah arti 3 ucapan Sauban tersebut, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu dengan tersenyum Nabi menjawab, yang pertama andai kata lebih panjang. Ketika Sauban akan menghembuskan napas yang terakhir, Allah perlihatkan pahala langkah kaki Sauban dari rumah menuju masjid, dari masjid menuju rumah. Sauban berkata, andai kata lebih panjang, andai kata perjalanan jarak dari rumah ke masjid itu lebih panjang, tentu pahala yang diperlihatkan oleh Allah lebih hebat lagi. Yang kedua, andai kata masih baru. Ketika Sauban pergi sholat subuh, di tengah jalan Sauban bertemu dengan seorang tua yang tidak berbaju, yang menggigil kedinginan. Lalu Sauban buka jaketnya ini, Sauban kasih dengan orang tua tersebut. Dan ketika Sauban akan menghembuskan napas yang terakhir, Allah perlihatkan pahala memberi jaket ini. Sauban berkata, andai kata masih baru, andai kata jaket baru yang diberikan, baju baru yang diberikan oleh Sauban kepada pengemis tersebut, kepada orang tua tersebut, tentu pahala yang diperlihatkan oleh Allah lebih hebat lagi. Kemudian yang ketiga, andai kata semuanya. Ketika Sauban pergi bekerja, bertemu dengan seorang pengemis, kata pengemis, wahai Sauban, aku lapar, aku belum makan. Lalu Sauban kasih. Sauban membawa sepotong roti, Sauban bagi 2. Separuh untuk kau, separuh untuk aku. Karena kalau ku kasih semua, aku nanti ingin bekerja, tak ada makanan lagi, kata Sauban. Ketika Sauban akan menghembuskan napas yang terakhir, Allah perlihatkan pahala memberi separuh roti. Sauban berkata, ya Allah, andai kata dulu semua roti diberikan kepada pengemis tersebut, tentu pahala yang diperlihatkan oleh Allah lebih hebat lagi.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, inilah apa saja yang kita berikan, yang kita bantu, maka janji Allah dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kalian keluarkan, infak, sedekah, zakat, maka aku akan menggantinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Sauban tadi kita bisa melihat bahwa jangankan dalam kubur, jangankan di akhirat kelak, maka pada saat kita akan sakratul maut, Allah perlihatkan pahala ketika kita memberi infak, memberi sedekah, memberi zakat, memberi bantuan, meringankan beban saudara-saudara kita. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bukankah bulan Ramadan ini mendidik kita menjadi orang-orang yang peduli kepada saudara-saudara kita, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya mudah-mudahan puasa ini memang benar-benar bisa mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang bukan hanya bagus hubungan kita dengan Allah, tapi juga bagus hubungan kita dengan sesama. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa zakat le. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.